Mulai 15 Juli, YouTube mulai perketat aturan mengenai monetisasi konten-konten yang berbasis AI atau AI ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun teman-teman nonton video ini. Hari ini di tanggal 13 Juli 2025 yang artinya tinggal 2 hari lagi teman-teman konten kreator bakal menghadapi ujian berat lagi nih di YouTube ya, terutama yang kontennya yang berbasis AI ya. Oke, jadi mulai 15 Juli 2025 YouTube perketat aturan monetisasi konten AI dan repetitif terancam tak bisa menghasilkan uang. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah monet gitu ya, karena memang kalau buat konten AI itu sangat-sangat gampang sekali ya. Kita tinggal tulis prompt, tulis perintah, nanti aplikasinya akan membuat konten buat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi memang sangat-sangat terlalu mudah sekali gitu ya. Jadi mungkin salah satu pertimbangan dari YouTube ya karena terlalu mudahnya sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk membuat konten sebanyak-banyaknya gitu ya, yang akhirnya tujuan daripada konten kreator itu yang ada di pikiran itu ya cuman cuan dan cuan gitu ya, tanpa memikirkan bagaimana caranya membuat konten itu lebih orisinil dan berbasis seorang kreator gitu ya. Jadi menampilkan hasil dari dirinya sendiri gitu ya, bukan melalui AI. Oke, nah teman-teman, jadi kebetulan saya juga ada membuat konten-konten AI, saya tes ya, bikin ya, memang gampang ya, dan kebetulan juga alhamdulillah itu sudah monet juga. Dan saya juga lagi was-was menunggu apakah nanti channel saya itu akan di dismonet atau seperti apa ya. Kita tunggu aja di tanggal 15 nanti ya. Tapi ya saya nggak terlalu khawatir sih ya, kalau memang harus dismonet ya nggak apa-apa. Dan kalau seandainya juga YouTube mengeluarkan aturan-aturan seperti itu ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Jadi kita bisa mungkin lebih bisa dipaksa untuk berkreasi gitu ya, jangan terlalu bergantung pada teknologi seperti AI gitu ya. Jadi sumber daya kita itu bisa lebih kita pacu lagi, gimana caranya kita bisa lebih kreatif ya. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, konten jenis apa sajakah yang dilarang nanti atau dibatasi oleh pihak YouTube? Saya dapat sedikit informasi nih ya. Sebetulnya banyak sih ya buat teman-teman yang mungkin mau cari info-infonya. Di YouTube juga ada ya, teman-teman yang lain juga udah bikin berita-berita tentang hal ini, sudah membahasnya, dan saya ikut membahas juga karena kebetulan saya juga bikin konten AI ya. Jadi sebagian channel saya juga saya bikin konten AI, makanya saya coba untuk ikut membahas masalah ini. Bukan masalah sih, ini persoalan ya, persoalan. Ya, jadi diantaranya konten-konten yang dilarang katanya sih ini ya, video hasil comot atau reupload tanpa perubahan signifikan. Nah, kalau ini sih mungkin bukan AI ya, tapi konten-konten yang reupload, ngambil konten orang dicomot tanpa edit yang terlalu banyak, mungkin cuman ngambil mentahan langsung diupload ulang, nah itu sudah pasti dilarang ya. Kemudian juga konten berulang atau repetitif yang hanya mengejar view. Nah, ini biasanya konten-konten yang mungkin lagi rame, lagi booming, lagi viral, nah itu disedot, diambil, kemudian diupload ulang, sementara nilai tambahnya nggak ada gitu ya, nggak ada editing, nggak ada tambahan apa-apa, pokoknya gitu ya, pokoknya plek ketiplek gitu ya, istilahnya orang. Oke, kemudian yang ketiga, suara robot AI voice over tanpa pengeditan manual. Nah, ini dia nih yang seperti apa ya. Kalau perkiraan saya sih mungkin ketika buat voice AI, kemudian tanpa jeda omongan dari suara itu mungkin ya.
Misal tanpa ada koma, tanpa ada titik, jadi terlalu kentara bahwa itu adalah suara robot gitu ya. Nah, nggak seperti suara manusia asli seperti ini kan. Kalau ini kita ada komanya, ada jedanya, ada seperti hal-hal yang kita pikirkan dulu baru kita omongkan, intonasinya, nadanya, ya kan berbeda kan. Kalau di robot AI itu kan ketahuan sekali kalau itu adalah robot gitu ya, yang bicara suaranya datar, nggak ada kesalahan lah gitu ya, sempurna, perfect gitu ya. Tapi ketahuan kalau itu adalah robot, suara robot gitu ya. Beda dengan yang alami seperti ini. Oke, yang selanjutnya apa lagi nih ya? Coba. Saya sudah catat inti-intinya nih. Konten hasil generate AI tanpa sentuhan kreativitas manusia. Nah, mungkin untuk konten-konten AI ini masih diperbolehkan, tapi tetap harus ada sentuhan-sentuhan manusia, harus ada editing. Jadi gimana caranya konten AI itu tidak mentah-mentah kita upload jadikan video hanya untuk mengejar view, tapi kita edit lagi gimana caranya dia biar unik, barangkali seperti itu ya. Mungkin teman-teman, saya punya saran barangkali gini ya. Konten AI kita buat gitu ya, mungkin ada kan biasanya durasi 8 menit ya. 8 menit kita buat saja mungkin konten itu seperti sebuah pertanyaan, kemudian kita lah yang jadi objek selanjutnya untuk tampil di situ sebagai penjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konten AI itu. Misalnya kita buat konten AI ini satu ya, ini jadi tukang wawancara. Nah, yang ini kita yang diwawancara gitu ya. Nah, jadi terjadilah obrolan sehingga dia nggak mentah-mentah sebagai konten AI, tapi ada nilai tambahnya di mana di situ kita juga muncul. Mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang masih tetap ingin buat konten AI tapi perlu editing sedikit. Ya editnya ya teman-teman muncul aja di depan kamera seperti ini ya. Kemudian video dengan format template yang berulang dan minim nilai tambah. Nah ini dia mungkin ini kali ya, video-video yang sepertinya cuman itu aja ceritanya, jalan ceritanya ya. Kemudian juga backgroundnya itu aja, barangkali yang seperti itu ya. Oke teman-teman, kita tunggu aja nanti di tanggal 15 Juli seperti apa hasilnya. Dan yang pasti saya juga ya agak was-was lah ya, karena salah satu channel saya juga itu ada konten yang dihasilkan oleh AI yang kebetulan juga udah monet baru sekitar 1 minggu yang lalu. Dan ternyata ada badai lagi nih di YouTube ya. YouTube akan memperketat aturan tentang konten-konten AI, dan apakah nanti channel saya itu akan dibabat juga atau seperti apa ya, kita tunggu hasilnya. Nanti saya akan kabari lagi, dan kalau teman-teman mau nunggu kabarnya seperti apa konten saya itu atau channel saya itu, teman-teman silakan boleh like, comment, atau subscribe lah ya, biar nanti teman-teman bisa dapat informasi kalau saya udah update berita tentang bagaimana nasib dari channel AI saya itu ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya.